Kuntilanak adalah salah satu makhluk legendaris dalam mitologi Indonesia yang menjadi bagian penting dari kepercayaan masyarakat. Kuntilanak secara tradisional digambarkan sebagai hantu perempuan berpenampilan menyeramkan dengan rambut panjang, mata merah, dan sering terlihat mengenakan pakaian putih. Makhluk ini sering dikaitkan dengan legenda dan cerita seram yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Sejarah kuntilanak dapat ditelusuri kembali ke akar-akar kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Istilah kuntilanak sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti wanita yang sudah mati melahirkan. Dalam cerita rakyat, kuntilanak seringkali diasosiasikan dengan perempuan yang meninggal dunia saat hamil atau melahirkan anak. Konsep ini kemudian berkembang menjadi hantu yang kerap menghantui dan menakuti manusia. Kisah-kisah kuntilanak yang tersebar di masyarakat Indonesia seringkali berpusat di sekitar tempat-tempat angker seperti kuburan, hutan, atau bangunan tua yang terbengkalai. Kuntilanak diyakini memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, seperti berubah menjadi burung atau kucing hitam, dan seringkali mengeluarkan suara tangisan bayi yang memilukan untuk menarik perhatian manusia. Kepercayaan masyarakat terhadap kuntilanak masih cukup kuat di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di pedesaan dan daerah yang masih kental dengan tradisi dan kepercayaan spiritual. Beberapa faktor yang mendukung kepercayaan ini antara lain, warisan budaya. Sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, cerita-cerita tentang kuntilanak telah diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kepercayaan ini terus hidup dan diperkuat melalui cerita, dongeng, dan legenda yang diwariskan oleh nenek moyang. Pengalaman pribadi. Beberapa individu mengklaim telah memiliki pengalaman pribadi dengan kuntilanak, seperti melihatnya atau mendengar suaranya. Pengalaman-pengalaman ini menguatkan keyakinan mereka akan keberadaan makhluk tersebut. Media dan hiburan. Cerita tentang kuntilanak sering muncul dalam film, serial televisi, novel horor, dan media hiburan lainnya. Hal ini memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan kuntilanak. Peran dalam ritual dan supranatural. Dalam praktik-praktik spiritual tertentu, kuntilanak diyakini memiliki kekuatan supranatural dan dapat dimanfaatkan dalam upacara ritual tertentu. Keyakinan ini memperkuat persepsi akan keberadaan dan kekuatan kuntilanak. Meskipun kepercayaan terhadap kuntilanak masih ada di masyarakat saat ini, beberapa orang mungkin lebih skeptis terhadap keberadaan kuntilanak dan melihatnya sebagai sekadar mitos atau cerita yang tidak memiliki dasar nyata. Pengaruh modernisasi, globalisasi, dan penyebaran pengetahuan ilmiah juga telah mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap makhluk supranatural seperti kuntilanak. Namun, meskipun ada keraguan, kuntilanak masih dipercayai oleh sebagian masyarakat saat ini. Banyak orang yang tetap menghindari tempat-tempat angker seperti kuburan atau hutan pada malam hari, karena takut bertemu dengan kuntilanak atau makhluk lainnya. Beberapa bahkan melakukan upacara atau ritual tertentu untuk melindungi diri dari kemungkinan pertemuan dengan makhluk tersebut. Selain itu, fenomena budaya populer seperti film horor Indonesia yang sering mengangkat cerita kuntilanak juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan makhluk tersebut. Film-film ini seringkali mendapatkan sambutan yang besar dan menjadi pembicaraan populer di kalangan penonton. Kepercayaan terhadap kuntilanak juga masih terlihat dalam beberapa tradisi atau adat istiadat tertentu. Misalnya, saat ada kematian di suatu desa, masyarakat dapat mengadakan ritual khusus untuk mengusir kuntilanak atau memastikan bahwa roh yang meninggal dapat berpindah ke alam spiritual dengan baik. Ada beberapa kejadian atau cerita yang mendukung kepercayaan masyarakat terhadap kuntilanak, seperti pengalaman saksi mata. Beberapa orang mengklaim telah melihat kuntilanak secara langsung atau memiliki pengalaman yang mengesankan terkait makhluk tersebut. Mereka menceritakan tentang penampakan kuntilanak di sekitar kuburan, hutan, atau tempat-tempat angker lainnya. Meskipun sulit diverifikasi secara ilmiah, pengalaman ini memperkuat keyakinan individu dan masyarakat terhadap keberadaan kuntilanak. Cerita lisan dan legenda. Kuntilanak telah menjadi bagian penting dari cerita lisan dan legenda yang ada dalam budaya Indonesia. Cerita-cerita ini diceritakan dari mulut ke mulut dan terus diperluas dengan tambahan elemen-elemen seram yang membangkitkan rasa takut. Penyebaran cerita-cerita ini secara turun-temurun memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kuntilanak.
bukti, kemunculan, dan pertanda. Beberapa masyarakat percaya bahwa adanya kuntilanak dapat diindikasikan melalui pertanda-pertanda tertentu. Misalnya, jika ada suara tangisan bayi di tengah malam, bau busuk yang tiba-tiba muncul di suatu tempat, atau objek-objek yang tiba-tiba berpindah tempat. Meskipun ini bisa dijelaskan secara ilmiah, beberapa orang tetap mengaitkannya dengan keberadaan kuntilanak. Dukungan budaya dan ritual. Dalam beberapa budaya lokal, kuntilanak memiliki peran penting dalam praktik-praktik spiritual atau upacara adat. Misalnya, di beberapa daerah, kuntilanak diyakini menjadi penjaga terhadap lingkungan atau memiliki peranan sebagai pelindung terhadap energi negatif. Praktik-praktik semacam ini mempertahankan kepercayaan dan eksistensi kuntilanak dalam masyarakat. Walaupun kepercayaan terhadap kuntilanak masih ada di kalangan masyarakat Indonesia, beberapa orang mungkin memandang kuntilanak sebagai bagian dari warisan budaya dan mitologi yang menarik. Sementara yang lain mungkin lebih skeptis dan melihatnya sebagai sekadar cerita yang menarik untuk dibahas. Berikut adalah beberapa nasihat yang sering diberikan untuk menghindari kuntilanak. Hindari tempat-tempat angker. Usahakan untuk tidak mengunjungi atau melewati tempat-tempat yang dianggap angker, seperti kuburan tua, hutan belantara yang terisolasi, atau bangunan yang terbengkalai. Meminimalkan keberadaan di tempat-tempat tersebut dapat mengurangi kemungkinan bertemu dengan kuntilanak. Hindari aktivitas di malam hari. Kuntilanak sering dikaitkan dengan kegiatan yang terjadi pada malam hari. Hindari melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak penting atau perjalanan sendirian di malam hari. Lebih baik untuk menghabiskan waktu di dalam rumah saat malam tiba. Jaga sikap hormat. Jangan menyindir atau mengganggu kuntilanak. Menghormati makhluk tersebut dan menjaga jarak dapat membantu menghindari kemungkinan terjadinya gangguan atau bahaya. Gunakan benda pelindung. Beberapa benda diyakini dapat melindungi dari kuntilanak. Misalnya, membawa bawang putih, bunga melati, atau air suci. Meskipun efektivitasnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, bagi beberapa orang, benda-benda tersebut memiliki makna simbolis dan memberikan rasa keamanan. Kebersihan dan keharmonisan rumah. Menjaga kebersihan dan keharmonisan rumah diyakini dapat menjauhkan kuntilanak. Usahakan untuk menjaga kebersihan rumah secara rutin dan menciptakan lingkungan yang positif dan damai di dalamnya. Bersama-sama dan waspadalah. Jika Anda harus melewati daerah yang dianggap berpotensi bertemu kuntilanak, lebih baik pergi bersama dengan orang lain atau berkelompok. Bersama-sama, Anda dapat saling menjaga dan memberikan rasa keamanan. Setelah cerita di atas, apakah kamu percaya? Semuanya kembali kepada dirimu sendiri, baik percaya atau tidak. Namun bila kamu memiliki pengalaman dengan kuntilanak atau sejenisnya, ceritakan kepada kami. Akhir kata, kita tetap harus percaya kepada Maha Kuasa. Niscaya semuanya bisa kita hadapi. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.